itu kayak energi tambahan yang bikin kita semangat jalan terus, baik karena dorongan dari dalam sendiri maupun karena pengaruh dari luar. Kadang motivasi datang pas kita lagi muncul dorongan kecil, kadang juga muncul dari hal kecil yang bikin kita kepikiran, oh kita harus ngelakuin ini nih. Jadi intinya motivasi tanpa motivasi, langkah kita mungkin tetap maju tapi nggak akan sebersemangat ini. Terima kasih Kak Septi. Jadi udah kebayang ya motivasi itu apa? Biar makin jelas, langsung aja masuk ke jenis-jenis motivasi itu apa. Ada apa aja sih jenis-jenis motivasi itu Kak Lisa? Nah, kalau kita ngomongin motivasi ini sebenarnya ada dua Kak. Yang pertama itu muncul dari dalam diri sendiri, kayak keinginan untuk berkembang, rasa kapasitas berhasil, atau dorongan untuk buat capai target pribadi. Nah, ada juga motivasi dari luar, kayak bisa bonus, gaji, ujian, dan suasana kerja yang mendukung. Nah, dua jenis motivasi ini tuh sama-sama punya peran besar untuk mendukung performa seseorang. Oke, jadi motivasi itu bisa datang dari dalam atau dari luar ya. Sekarang kita masuk ke prosesnya nih, gimana sih motivasi itu muncul Kak Rizky? Nah, jadi proses motivasi itu nggak terjadi tiba-tiba tuh Kak, ada tahapannya, dimana dimulai dari munculnya kebutuhan yang belum terpenuhi. Setelah itu, kita mulai mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita pakai kemampuan kita, pengalaman, dan strategi yang mencapai tujuannya. Kalau misalnya berhasil, pasti selalu ada evaluasi dong. Nah, apakah hasilnya itu sesuai? Kalau misalnya sesuai, itu bakal muncul rasa puas dalam diri kita kan. Tapi kalau misalnya nggak tercapai, itu proses motivasinya itu bakal terus berulang lagi dengan perilaku yang baru. Jadi nggak simpel tiba-tiba termotivasi ya. Ternyata ada tahapannya. Nah, sekarang kita bahas teori-teori motivasi biar makin lengkap nih. Boleh Kak Alam bantu jelasin? Nah, ngomong-ngomong soal teori, motivasi punya dua kelompok besar, itu teori konten sama teori proses. Teori konten ini fokus ke apa yang memotivasi seseorang, contohnya Maslow, Asperger, sama Mendel. Untuk sementara itu, teori proses ini fokus ke bagaimana motivasi itu muncul, seperti capacity teori, equity teori, dan goal setting teori. Kedua teori ini membantu kita untuk memahami perilaku berkinerja secara lebih lengkap. Oke, udah dapat gambaran soal teori konten nih dan proses ya. Sekarang kita fokusin ke salah satu teori paling terkenal yaitu Maslow. Boleh Kak Septi jelasin? Seperti yang udah dikasih tahu Kak Sesi ya guys, kalau Maslow itu teori yang paling basic. Kenapa? Karena Maslow itu bilang kalau manusia itu punya kebutuhan yang bentuknya kayak tangga, jadi itu bertahap dari kebutuhan yang paling dasar, kayak kebutuhan untuk makan, minum, rasa aman, baru lanjut ke kebutuhan sosial seperti dihargai sampai akhirnya naik ke tingkat paling atas, yaitu aktualisasi diri. Intinya karyawan bakal kerja lebih maksimal kalau kebutuhan dasar mereka itu sudah terpenuhi. Jadi sebelum kita performa yang lebih tinggi, usaha itu fondasi kita tuh aman dulu yang paling dasarnya. Nah, itu teori Maslow. Sekarang kita geser ke teori lain yang gak kalah menarik nih, yaitu McLaren. Langsung aja kalau bisa boleh dijelasin. Nah, McLaren ini punya jelasin kalau manusia itu biasanya digerakin oleh tiga kebutuhan utama. Yang pertama itu kebutuhan akan pencapaian. Mereka ini biasanya suka tantangan dan nyaman untuk kerja sendiri gitu. Yang kedua itu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka ini lebih suka untuk kerja bareng-bareng. Nah, yang ketiga itu kebutuhan untuk punya pengaruh. Dan mereka ini cenderung punya dorongan untuk memimpin orang lain. Oke, dari kebutuhan manusia ya. Sekarang kita masuk ke teori yang lebih perhitungan nih soal ekspektasi dan keadilan. Boleh Kak Rizky? Jadi dalam ekspektasi teori itu kan bilang kalau seseorang itu bakal termotivasi kalau dia yakin usahanya itu bakal menghasilkan pekerja dan kinerja itu yang membawa imbalan yang bernilai. Sedangkan kalau si teori ini tuh bicara soal keadilan kan. Kalau orang tuh merasa puas merasa diperlakukan adil, ya motivasi itu kan setengah level. Tapi kalau misalnya dia merasa tidak adil dibandingkan orang lain, jadi motivasinya itu bakal turun. Oke, baik. Makin lengkap ya. Sekarang teori terakhir yaitu reinforcement dan goal setting. Silakan Kak Alam menjelaskan. Baik, reinforcement teori itu menjelaskan bahwa orang akan mengurangi perilaku yang membawa konsekuensi positif.
Sementara goal setting teori bilang bahwa tujuan yang jelas, spesifik, menantang itu bisa meningkatkan kinerja secara signifikan. Hanya perusahaan bisa dipakai target kinerja yang terukur. Oke, jadi itu dia podcast singkat dari kami tentang motivasi kerja. Kita udah bahas dari dasar sampai teori-teorinya. Semoga video ini bermanfaat dan nggak bikin kalian ngambek ya. Thanks buat semua teman-teman yang sudah menjelaskan dengan jelas. Dan buat kalian yang menonton, semoga video ini membantu. Terima kasih. Saya Akshay. Wassalamualaikum